Kenapa ya Aizen kok bisa kalah dari Ichigo? Aizen udah gabung sama Hogyoku loh. Wih, cakep banget ya. Pada chapter 421 atau anime episode 309, akhirnya kita dikasih lihat Aizen kalah, boy. Kalahnya karena segel Kido buatan Urahara ya. Tapi yang memicu segel tersebut jadi aktif karena Ichigo bisa ngepres Aizen sampai di titik terlemahnya dia. Ichigo harus ngorbanin kekuatan Shinigaminya dengan ngeluarin Saigo no Getsuga Tensho dan Mugetsu. Penjaga toko kesayangan kita bilang, saat Aizen udah gabung sama Hogyoku, hampir mustahil matiin dia. Jadi mau gak mau harus disegel tuh villain favorit kita semua. Karena notabene dia udah gak bisa dikalahin. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah, emang titik terlemahnya Aizen tuh gimana? Sampai-sampai segelnya Urahara bisa aktif. Sebenarnya hal ini balik lagi ke prinsip dari Hogyoku itu sendiri. Hogyoku kan bisa menyerap keinginan seseorang dan mewujudkannya. Ichigo bilang, saat dia udah selevel sama Aizen, di setiap pedang mereka bentrok, MC kita jadi bisa ngerasain jiwanya Aizen. Ichigo ngomong kalau yang dia rasain tuh cuma rasa sepi. Kesimpulan dari Ichigo adalah mungkin karena Aizen merupakan Shinigami yang overpower, gak pernah ada tuh yang bisa selevel sama dia. Dia merasa sepi dan secara tidak langsung punya keinginan untuk jadi Shinigami biasa, gak perlu sekuat kayak sekarang. Hasrat terpendam itulah yang dirasain Hogyoku, makanya powernya Aizen melemah setelah kena Mugetsu. Ya, tapi hal tersebut cuma kesimpulan dari MC kita aja. Urahara pun tidak membahas hal itu lebih detail. Intinya, Urahara bilang kalau Ichigo jangan merasa sedih. Hal yang lu lakukan tuh udah bener. Lu nyelamatin banyak nyawa, jadi soal Aizen gak usah terlalu dipikirin deh. Kalau menurut gue, hal ini terjadi karena Aizen tuh udah lupa sama dirinya. Maksudnya gimana tuh bang? Di saat dia udah lawan Ichigo di bagian-bagian akhir, Aizen tuh jadi terlalu mendewa-dewakan Hogyoku-nya dia. Yang gue tangkep, kesannya jadi kayak Hogyoku yang tuannya Aizen, bukan sebaliknya. Mungkin ini juga karena rasa gak pedenya Aizen terhadap powernya dia ya. Bayangin aja, dia berubah udah berapa kali, tapi masih kalah sama bocil yang baru jadi Shinigami beberapa bulan lalu. Adalah pasti rasa insecure-nya Aizen. Merasakan hal itu, Hogyoku-nya jadi gak patuh deh. Lu kan harusnya jadi tuan gue, kenapa malah kebalik? Coba lihat deh, ada dialognya Aizen yang kayak gini. Nih lihat, Zanpakuto gue udah mulai lenyap karena Hogyoku merasa kalau gue udah gak butuh Zanpakuto. Lah, kenapa lu jadi ngikutin apa kata Hogyoku-nya? Kan harusnya Hogyoku yang ngikutin kemauan lu. Nah, kalau gue nangkepnya gitu sih boy. Sayangnya, nggak ada secara eksplisit ngejelasin soal ini di manga ataupun animenya. Ya, bisa kalian anggap teori personal gue aja. Jadi, menurut kalian gimana? Masih make sense gak sih apa yang gue bahas? Ayo, gue pengen tahu pendapat kalian soal Aizen dan Hogyoku. Coba komen ya.